pagi anak-anak. Bersyukur untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk kembali memulai hari kita. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas pembelajaran kita, seperti biasa, anak-anak di rumah akan mengikuti devosi terlebih dahulu ya. Untuk itu, Ibu Yesti berharap anak-anak semua mempersiapkan hatinya dan mempersiapkan Alkitabnya juga ya. Oke. Saat ini Ibu Yesti akan pimpin dalam doa. Silakan anak-anak semua lipat tangannya, tundukkan kepalamu, matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini anak-anakmu akan mendengarkan devosi. Kiranya Engkau yang memberkati dalam mereka mendengarkan devosi hari ini, agar devosi hari ini boleh menjadi pedoman bagi mereka dalam memulai pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah hari ini Ibu Yesti minta anak-anak semua untuk membuka Alkitabnya dari kitab 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Nah, tetapi kita tidak akan baca semuanya ya. Kita tidak akan baca dari ayat 1 sampai 10. Kita baca 2 ayat yang terakhir, yaitu ayat 9 dan 10. Oke, mari kita baca bersama-sama. Anak-anak di rumah boleh membaca bersama dengan Ibu Yesti. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, jadi tema devosi kita hari ini adalah aku kuat ketika aku lemah. Ya, tema devosi kita hari ini adalah aku kuat ketika aku lemah. Nah, dari yang sudah Ibu bacakan tadi ya, dan kamu sudah devosi selama 3 hari, berarti ini adalah hari keempat. Kita akan melanjutkan tentang kisah Rasul Paulus ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kisah tentang Rasul Paulus ini, coba ya masing-masing lihat dirinya gitu ya, perhatikan, tanya pada dirinya masing-masing, apakah saya ini termasuk orang yang kuat atau saya termasuk orang yang lemah gitu ya. Nah, menurut Ibu ya, seluruh manusia, semua manusia pasti memiliki kelemahan begitu ya. Bahkan ada sutradara ya atau produser yang menciptakan kartun-kartun yang memiliki kekuatan super, misalnya seperti Spider-Man, Batman, ya, Iron Man, ya. Nah, kartun-kartun yang kita ketahui bahwa mereka itu adalah pahlawan yang memiliki kekuatan super begitu. Tapi ya kalau kamu pernah mengikuti salah satu dari mereka, pasti setiap tokoh kartun itu memiliki kelemahan. Ya, tidak ada dari antara mereka yang sempurna kekuatannya. Begitu, pasti ada hal-hal yang membuat mereka lemah, atau misalnya ketika bertanding mereka kalah, gitu ya. Nah, coba kembali lihat dalam diri kamu masing-masing. Tapi uniknya di devosi kita hari ini, temanya itu aku kuat ketika aku lemah. Nah, ada 4 poin yang akan Ibu Yesti tekankan untuk hari ini. Poin yang pertama ya, agar kita tetap rendah hati. Nah, dalam kitab 2 Korintus ini ya diceritakan tentang Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menyebarkan kebenaran firman Tuhan, banyak orang-orang yang menyangkal kerasulannya Rasul Paulus begitu ya. Tetapi Rasul Paulus mampu ya, dia mampu menunjukkan kebenarannya begitu. Nah,
dari situ, dari orang-orang menyangkal tentang kerasulannya Rasul Paulus, nah itu sebenarnya adalah cobaan, begitu ya. Itu adalah sebenarnya cobaan, tetapi Rasul Paulus mampu untuk menunjukkan kebenarannya, sehingga Rasul Paulus tetap dapat dengan rendah hati, begitu. Nah, lalu poin yang kedua adalah aku kuat ketika aku lemah, berarti kita belajar untuk datang kepadanya. Nah, Rasul Paulus ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menyadari banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Sehingga Rasul Paulus selalu meminta kepada Tuhan ya agar kelemahannya itu boleh diangkat, begitu. Tetapi di balik kelemahannya itu pun Allah selalu memberkati dia, sehingga melalui kelemahannya itu Rasul Paulus tetap rendah hati. Nah, yang ketiga adalah aku kuat ketika aku lemah, berarti kita belajar untuk menikmati anugerahnya. Ketika Rasul Paulus berdoa kepada Allah untuk meminta segala sesuatu, Allah menjawab, ya, anugerahku cukup bagimu. Tuhan selalu menyampaikan hal itu kepada Rasul Paulus ketika ia meminta, begitu. Di balik segala kelemahan-kelemahannya itu, buktinya Rasul Paulus mampu menjalani kehidupannya sebagai rasul dan mampu menyampaikan kebenaran. Lalu yang terakhir, poin yang keempat adalah aku kuat ketika aku lemah, agar kita belajar untuk mengalami kuasanya, begitu. Nah, maksudnya di sini adalah Rasul Paulus dia rela dan senang, begitu ya, meskipun banyak sekali kendala-kendala, tapi dia rela dan senang ketika kelemahan itu ada pada dirinya. Buktinya ketika dia menyadari bahwa kelemahan itu ada pada dirinya, dia semakin merasakan bahwa segala kekuatan yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan, begitu. Nah, jadi dari devosi hari ini Ibu Yesti mengajak anak-anak untuk mengingat kembali ya segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika anak-anak mungkin merasa mengalami kesulitan misalnya contoh sederhananya dalam belajar ya, ketika kamu mengalami kesulitan, mungkin kamu merasa tidak mampu, tapi percayalah Tuhan pasti akan memberkati anak-anaknya yang mau berusaha, begitu. Nah, jadi ingat ya, ada 4 poin yang perlu kamu ingat. Ya, tadi yang pertama, agar kita tetap rendah hati. Yang kedua, agar kita belajar untuk selalu datang kepadanya. Yang ketiga, belajar untuk menikmati anugerahnya. Dan yang keempat, belajar untuk mengalami kuasanya. Ya, jadi Ibu berharap ya anak-anak semua menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita, baik kelemahan kita, percayalah Tuhan Yesus akan memberkati anak-anaknya yang mau berusaha. Demikian devosi kita hari ini. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dalam setiap pembelajaranmu. Oke, silahkan tutup Alkitabmu. Ibu Yesti akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sumber kekuatan kami hanya berasal dari Engkau. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak-Mu juga akan belajar. Kayaknya Tuhan Yesus memberkati proses pembelajaran hari ini agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga orang tua dan guru-guru yang mengajar, berikan kesehatan dan kesabaran agar boleh mengajar anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. God bless you. Dadah.